Kadang ketika kita sakit, kita berpikir bahwa obat yang paling mahal pasti yang paling manjur. Padahal seringkali kita butuh bukan obat yang mahal, tapi obat yang tepat, yang sesuai dosis dan fungsinya. Hal yang sama terjadi juga di dunia teknik sipil. Dalam menangani proyek-proyek longsoran seperti di Jalan Medan Brastagi, kita sering berpikir kalau mau kuat, ya harus beton sebanyak-banyaknya. Padahal kekuatan bukan hanya soal biaya, tetapi tentang bagaimana desain bekerja secara cerdas dan efisien. Dan dari sinilah kami memulai penelitian ini yang berjudul Penerapan Rekayasa Nilai Value Engineering pada Proyek Penerapan Longsoran Jalan Medan Brastagi Kilometer 48. Saya Frans Irfan Syahan. Saya Hasudungan Sinaga. Saya Diando Jodi Arman Rumapea. Saya Novian Tini Pangpahan. Saya Betty Setia Ayu Boroturnip. Selamat menyaksikan. Jalan Medan Brastagi merupakan jalur vital penghubung kota Medan dan Kabupaten Karo yang menopang logistik, pariwisata, serta pertanian. Namun, kondisi topografi yang curam dan tanah yang sangat lemah membuat ruas ini sangat rawan terhadap longsor, terutama di kilometer 48. Penanganan konvensional dengan dinding beton bertulang penuh terbukti mahal dan kurang efisien. Karena itu, kami menerapkan pendekatan rekayasa nilai untuk menekankan biaya tanpa mengurangi fungsi struktural. Dengan itu, tujuan penelitian kami yaitu yang pertama, menganalisis penerapan value engineering pada proyek longsoran Jalan Brastagi pada kilometer 48. Yang kedua, mengidentifikasi alternatif teknis yang lebih efisien. Yang ketiga, membandingkan biaya dan kinerja antar alternatif. Rekayasa nilai atau value engineering adalah pendekatan sistematis untuk meningkatkan proyek melalui analisis fungsi terhadap biaya. Nilai didefinisikan sebagai rasio atau value sama dengan function per cost. Artinya, bila fungsi sama dicapai dengan biaya yang lebih rendah, maka nilainya akan meningkat. Penerapan rekayasa nilai atau value engineering memiliki 6 metode pendekatan. Yang pertama adalah information passing. Di sini akan dilakukan pengumpulan data dari proyek. Yang kedua adalah function analysis. Di sini akan mengidentifikasi fungsi utama dari proyek yang dikerjakan. Yang ketiga adalah creative hasil. Pada bagian ini pengembangan ide alternatif yang digunakan yang akan dipilih untuk menjadi alternatif pada rekayasa nilai ini. Yang keempat adalah evaluation passing. Penilaian kelayakan dari masing-masing alternatif yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya adalah development phase. Di sini akan dilakukan pengembangan desain terbaik. Dan yang terakhir adalah presentation phase, yaitu menyiapkan hasil untuk dipresentasikan kepada pemilik proyek. Maka metode ini banyak dipakai di proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung karena dapat menghemat 5 hingga 15% biaya total tanpa mengurangi kualitas atau keandalan struktur. Metode dan data proyek, metodologi yang kami gunakan dalam penerapan rekayasa nilai atau value engineering pada proyek longsoran Jalan Medan Brastagi kilometer 48 merupakan penelitian yang mengambil studi kasus di kilometer 48 Jalan Medan Brastagi, tepatnya di Desa Bandar Baru, Kecamatan Sipolangit, dengan wilayah curah hujan yang tinggi dengan kondisi geologi yang labil. Data utama diambil dari rencana anggaran biaya pada proyek tahun 2024 milik PPK 44 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan nilai kontrak proyek kurang lebih 1,66 miliar rupiah.
Analisis yang dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama itu breakdown cost model dengan diagram Pareto untuk mengidentifikasi pekerjaan dengan biaya tertinggi. Hasilnya, pekerjaan struktur menyumbang 75,6% dari total biaya proyek, yang artinya fokus value engineering diletakkan pada desain dinding penahan tanah. Yang kedua, kemudian dilakukan analisis fungsi dan pengembangan alternatif, di mana kami membandingkan 5 alternatif teknis yang mungkin dapat diterapkan. Hasil analisis dan alternatif desain penerapan rekayasa nilai atau value engineering pada proyek longsoran Jalan Medan Brastagi. Dari tahap kreatif, kami melihat 5 alternatif. Yang pertama adalah beton bertulang penuh atau existing. Yang kedua adalah kombinasi beton bertulang dan pasangan batu. Yang ketiga adalah broncong bertingkat. Yang keempat adalah sewing nailing plus shotcrete. Dan yang kelima adalah geogrid reinforced slope. Hasil matriks kelayakan multi kriteria menunjukkan bahwa alternatif B, kombinasi beton dan pasangan batu memperoleh skor tertinggi 33 dari 40 poin. Alternatif ini unggul dalam pertama, efisiensi biaya, yang kedua, kemudahan pelaksanaan, dan yang ketiga adalah pemanfaatan material lokal yang ramah lingkungan. Secara kuantitatif, biaya turun dari 35 juta per meter menjadi 20,2 juta per meter, terjadi penghematan sebesar 14,8 juta per meter atau 42,3%. Selain itu, waktu pelaksanaan 30% lebih cepat dan tampilan lereng lebih alami. Yang menjadi kesimpulan dari penelitian kami, yang pertama, metode rekayasa nilai efektif meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi fungsi utama struktur. Yang kedua, alternatif terbaik dalam kombinasi beton dan pasangan batu dengan nilai value engineeringnya 800 poin, lebih tinggi dibandingkan alternatif yang lain. Yang ketiga, penerapan metode ini mampu menekankan biaya hingga 33%, memanfaatkan material lokal dan mempercepat waktu pelaksanaan. Adapun saran dari kami, yang pertama, jadikan value engineering sebagai prosedur standar evaluasi proyek prasarana terutama di wilayah rawan bencana. Yang kedua, lakukan uji stabilitas lereng dan kajian struktural sebelum penerapan penuh. Yang ketiga, libatkan tim lintas disiplin sejak tahap perencanaan agar hasil value engineering lebih komprehensif. Dengan penerapan value engineering secara konstan, proyek infrastruktur di Sumatera Utara tidak hanya lebih efisien secara biaya, tetapi juga lebih berkelanjutan dan adaptif terhadap kondisi geoteknik lokal.